Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiarkan Ruwaskita Zudi dengan NIM G002543 dari kelompok A10. Hari ini akan memberikan laporan praktikum anatomi untuk blok 2.3 yang berjudul Anatomi Trunkus Encephalitis, Nervi Cranialis, dan Circulus Arteriosus Wilsi. Nah, langsung saja ke laporan yang pertama, yaitu tentang substansia nigra. Soal pertamanya. Nah, jadi untuk substansia nigra sendiri ini adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Nah, jadi tegmentum dan crus cerebri ini adalah bagian dari pedunculus cerebri. Jadi, pedunculus cerebri ini dipisah menjadi dua oleh substansia nigra ini. Nah, ini adalah pedunculusnya, dan ini adalah tegmentumnya. Nah, untuk substansia nigra ini kenapa warnanya hitam? Itu karena ada melanosit ya, melanin ya, melanin. Ada melanin yang tergantung terkandung di dalam badan sarafnya. Makanya warna itu agak gelap atau hitam. Nah, habis itu letaknya ini kan di antara eh, crus cerebri sama tegmentum cerebri. Nah, jadi di itu misalkan pedunculus cerebri. Nah, untuk pars itu ada dua, yaitu pars compacta sama pars reticularis. Kalau pars compacta itu bagian dari neuron berpigmen neuromelanin. Nah, dia itu sampingan dari pembuatan dopamin gitu untuk si neuromelaninnya. Nah, terus ada pars reticularis terletak di sebelah ventralnya di pars compacta. Itu mengandung neuron yang nggak berpigmen. Habis itu, next, kita ke ganglia basalis. Nah, jadi untuk ganglia basalis sendiri, itu untuk strukturnya adalah ada empat. Nah, yang pertama itu ada nukleus caudatus. Nah, untuk nukleus caudatus ini yang di sini. Nah, ini untuk gambaran ganglia basalis, dan ini juga untuk gambaran ganglia basalis dalam potongan transvers dari cerebrum atau horizontalnya. Nah, ini. Jadi, untuk nukleus caudatus ini yang berwarna hijau di sini. Itu ada bagian anterior sama posteriornya. Kalau di anterior itu namanya kaput, di posteriornya namanya cauda. Nah, di cauda ini bakal berhubungan dengan corpus amygdaloideum yang bagian dari sistem limbik. Nah, habis itu ke nukleus lentiformis, itu yang di sini. Nukleus lentiformis itu ada dua bagian, yang namanya putamen yang lebih lateral sama yang globus pallidus itu yang lebih medial. Globus medial ini ada dua. Set, set. Nah, habis itu yang terakhir yang keempat itu ada claustrum, yaitu lamina grisere tipis di antara putamen sama insula. Nah, insula itu sebenarnya bisa di sini. Ini insula. Nah, ini insula juga. Jadi dia misahin insula sama putamen. Jadi itu adalah empat struktur di ganglia basalis, yaitu nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus, dan juga claustrum. Next, ke trunkus encephalicus. Jadi trunkus encephalicus sendiri itu ada tiga bagian. Yang pertama itu ada mesencephalon. Habis itu ada pons dan juga yang terakhir ada melencephalon atau medulla oblongata. Nah, dari mesencephalon sendiri, pertama itu ada si pedunculus cerebri ini yang ada dua, crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, dia itu dipisahin oleh substansia nigra. Terus di sini ada fossa interpeduncularis. Itu salah satu tempat keluar dari nos cranial juga. Terus ada tectum mesencephaly. Nah, terus kalau ini kan kalau dari gambaran caudal yang bentuknya ini kayak Mickey Mouse. Kalau misalnya dari posterolateralnya, itu bakal terlihat kalau ada brachium dari colliculi superior sama inferior. Terus ada geniculatum lateral sama medial. Nah, di sini juga ada colliculusnya yang superior sama inferior. Habis itu ada nervus 4 yaitu trochlearis. Oke, next. Ke yang pons. Jadi pons itu ada pars basilaris pontis sama tegmentalis. Nah, kalau yang dilihat dari ventral ini yang pars basilaris pontis. Ini kalau yang tegmentalis pontis. Oke, jadi kalau yang di sini itu ada yang penting itu mungkin ada sulcusnya. Nah, di sulcus ini nanti akan ada arteri basilaris yang melekat di sini. Terus di sini juga tempat keluarnya beberapa nervus cranialis yang akan saya lanjutkan nanti, saya akan jelaskan nanti. Di sini ada empat ya tempat keluarnya nervus cranialis.
Nah, untuk praktek mentalis di sini, itu ada colliculus facialis yang ada genu interna nervus facialis sama nucleus nervi abducensnya. Sini. Habis itu kalau buat stereo medullaris itu ada tempat nuclei vestibularis, cochlearis, dan salvatorius. Ini juga ada sulcus medianus posterior sama sulcus limitas. Nah, selanjutnya untuk di bagian dorsalnya dari ini oh ya ini untuk medula oblongata. Ya kalau dari medula oblongata itu ada yang penting ada beberapa tempat keluarnya nervus sama ada beberapa yang sini. Nah, dalam untuk keluarnya nervus dulu, kalau di medula oblongata itu ada yang ini 9, 10, 11 sama 12. Jadi ada 4. 9 ini adalah glossopharyngeal atau glossopharyngeus, ini adalah 10 esophagus, ini adalah 11. 11 adalah accessorius dan ini adalah hipoglossus. Nah, selanjutnya ini kalau misal dibuka sedikit, nah itu ada kelihatan trigonum vagi sama trigonum hipoglossi. Ini adalah pusat vasomotor dari cardiorespiratorius. Nah, terus yang penting juga ini sering di-mention ada fasciculus cuneatus sama gracilis. Kalau fasciculus yang cuneatus yang lebih lateral ini, dia itu buat mengatur somatosensorik dari ekstremitas bagian atas. Nah, terus kalau misalnya gracilis ini buat yang ekstremitas bagian bawah. Nah, selanjutnya untuk circulus arteriosus wilsi. Nah, jadi di sini bisa dilihat jadi ada posterior inferior cerebellar artery. Nah, jadi sebenarnya di sini ada yang penting itu ada arteri vertebralis ya. Jadi arteri vertebralis ini bakal menyatu dari dua ini jadi arteri basilaris di sulcus di pars basilaris pontis ini. Nah, di situ ada arteri basilaris juga. Terus di sini ada arteri superior cerebellaris. Nah, tapi di sini yang penting ada arteri posterior cerebri. Nah, arteri posterior cerebri ini yang di ini ya, ini itu akan bergabung dari cabang arteri carotis interna. Ya, arteri carotis interna kan ini ya. Ini bakal membuat arteri cerebri yang middle atau yang medialis. Nah, di situ bakal dihubungin sama arteri comunicans yang posterior. Ya, di situ bakal naik ke atas. Ada arteri anterior cerebri. Nah, arteri cerebri yang anterior ini kan ada dua. Jadi ntar dihubungin juga sama arteri comunicans yang anterior. Nah, jadi untuk sirkulasi itu seperti ini. Ini ada bulat-bulat atau bulat di sini. Oke. Terus selanjutnya untuk nervus yang keluar dari pons itu ada nervus cranialis ya yang nervus cranialisnya. Jadi untuk pertama itu jadi ada 4 nervus cranialis ya 5, 6, 7, sama 8. Nah kalau 5 itu namanya trigeminus dia keluarnya dari brachium pontis di sini agak dalam sebenarnya kalau misalnya kita lihat relasinya. Dia itu fungsinya buat mineral somatic afferent buat inervasi sensorik. Jadi ada 3 kan cabangnya, ada 5 cabang 1 yaitu ophthalmicus, 5 cabang 2 yaitu maxillaris dan 5 cabang 3 yaitu mandibularis. Nah, kalau buat fungsi lainnya itu ada somatic ventral visceral yang efferent itu buat beberapa otot di sekitar muka. Jadi somatic efferent juga. Habis itu kalau buat yang ini 6 itu namanya abdusen dia keluarnya dari sulcus bulbo pontinus. Kenapa namanya bulbo pontinus? Ya, dari namanya bulbo pontinus. Habis itu dia fungsinya buat inervasi dari rectus lateralis. Jadi dia general somatic efferent. Itu salah satu fungsi juga buat VOR ya. Vestibulo-oculi reflex gitu. Jadi nanti bakal lewat eh, apa? Nervus abdusen ini. Nah, habis itu ketujuh yaitu nervus facialis. Dia keluarnya sama kayak si 8 di apa, angulo cerebello pontinus. Ya, bukan ini. Angulo cerebello pontinus. Sama jadi. Nah, pontos cerebralis atau cerebello pontinus. Nah, dia itu facialis itu fungsinya banyak. Dia buat general GSA bisa, generatif apa somatic afferent bisa kan. Habis itu spatial visceral
Afferent juga bisa, habis itu juga general yang visceral efferent bisa, terus spesial visceral efferent juga bisa gitu. Jadi dia bisa buat sensoris di beberapa otot muka, terus juga bisa pencapan, habis itu pengaturan dari glandula-glandula yang ada di sekitar muka atau kepala sini, terus juga buat gerakan otot wajah gitu. Terus kalau buat yang ke-8, ini namanya vestibulo cochlear. Tadi sama tempat keluarnya di angulus pontos cerebralis atau angulus cerebropontinus. Nah, itu fungsinya itu buat ada dua ya. Jadi dia spesial jatuhnya. Spesial somatic afferent. Spesial somatic afferent. Nah, dia itu jadi ada dua fungsi. Pertama itu buat yang vestibular itu buat keseimbangan atau posisi tubuh. Terus ada yang cochlearis itu buat yang pendengaran. Oke, oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.